Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem manajemen aset khusus hardware. Ini sebenarnya sudah pernah sempat saya singgung, cuma ini saya jelaskan lebih lengkapnya lagi. Barangkali nanti kok ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di komentar atau boleh sekali untuk menghubungi saya lewat email yang sudah saya lampirkan di deskripsi. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin langsung mencoba demonya, itu nanti bisa langsung akses ke alamat ini asethardware.halimzone.com. Maka langsung akan ditampilkan halaman login untuk sistem manajemen aset khusus hardware ini. Untuk loginnya nanti bisa menggunakan admin, lalu admin 123. Nah, untuk aplikasi ini saya pakai dua user. Yang pertama itu untuk halaman admin, kemudian yang kedua itu halaman manager. Jadi untuk yang halaman manager itu fungsinya hanya untuk monitoring pergerakan data aset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti itu. Untuk halaman awal dulu, yang di bagian halaman admin itu ketika sudah sukses melakukan proses login, maka akan ditampilkan berupa dashboard, yang mana di dashboard itu ada beberapa informasi, antara lain di sini ada divisi, kemudian hardware, total hardware, kemudian manajer yang terdaftar berapa, terus penggunanya berapa. Kemudian di sini ada pie chart mengenai status aset, aset aktif dan aset non aktif. Kemudian sebelahnya ada kondisi hardware yang sudah dikategorikan berdasarkan baik, rusak, perbaikan, dan dipinjam. Sebelahnya lagi ada informasi total hardware per divisi. Kemudian di bawahnya itu ada data tabel yang berisi daftar hardware per divisi. Ada total yang aktif berapa, kemudian yang tidak aktif berapa. Kemudian di sini informasi aktivitas terbaru yang dilakukan di sistem. Kemudian ini kalau misalnya kok ada yang perlu di maintenance, maka akan ditampilkan di sini. Kemudian untuk rulesnya itu nanti ada di bagian data hardware ini. Jadi semisal teman-teman sekalian mau menambahkan hardware baru, ada pembelian barang baru, maka nanti tinggal klik menu hardware, maka tambah data. Nah, ketika ditambah data di sini, nanti teman-teman tinggal inputkan data sesuai dengan informasi barang tersebut, dari kode aset, nama barang, merek, tipe, serial numbernya apa, kemudian tanggal pembelian berapa, masa garansinya ada atau enggak. Kemudian di sini ada detail teknis dan kondisi. Setelah itu ada status asetnya aktif atau tidak aktif, kemudian penempatannya di divisi mana, penggunanya siapa, dan catatan kalau ada. Kalau misalnya sudah, nanti tinggal disimpan. Setelah itu data akan ditampilkan di sini. Untuk data contoh yang sudah coba saya inputkan, ini ada, semisal saya mau membuka untuk satu data ini. Nah, ini untuk fotonya, ini kode asetnya, namanya apa, merek apa, tipe apa, serialnya berapa, tanggal pembelian, masa garansi, detailnya apa, penempatannya kayak gini. Oke. Kemudian kalau misalnya ingin mencari data, ya kita tinggal cari aja yang aktif, terus kondisi baik. Terus misalnya di sini saya mau cari apa ya? Ini deh. Nah, maka langsung data akan ditampilkan seperti ini. Lalu menu divisi untuk mengatur divisi yang ada di perusahaan kita. Terus menu user kalau misalnya kita mau menambahkan data user. Terus menu laporan di sini adalah untuk menampilkan semua data aset yang perusahaan dimiliki. Kalau misalnya kita ingin melihat data aset yang ada di human resource misalnya, atau di IT office, kayak gini, atau di markom, kayak gini, atau di IT office, 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 kayak gini,
atau di marketing. Nah, maka akan ditampilkan semua atau di umum. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat foto asetnya itu. Dan kalau misalnya kok butuh cetakan atau butuh laporan fisiknya, nanti ya kita tinggal klik Excel gini. Skip. Yes. Nah, maka data langsung akan tercetak. Kalau misalnya butuh cetakan Excel PDF-nya, maka langsung akan tercetak. Seperti itu teman-teman untuk yang data adminnya. Lalu kalau misalnya kok untuk yang rules adminnya, rule manajernya, nanti kita coba login kayak gini, manager, passwordnya sama admin 123, masuk. Maka di sini akan ditampilkan halaman dashboard. Karena manajer itu fungsinya monitoring, maka cukup ditampilkan data-data ini, total hardware, terus status-statusnya gitu. Jadi seperti itu untuk aplikasi manajemen aset hardware yang sudah coba saya buat. Kalau misalnya kok teman-teman ada kebutuhan atau perlu diskusi lebih lanjut atau ingin pengen mencoba mengembangkan, ya nanti bisa hubungi aja saya langsung. Kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan terkait aplikasi lain juga, nanti pasti saya akan coba bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Jadi seperti itu untuk yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti akan saya update lagi kalau misalnya kok nanti saya bikin aplikasi baru lagi, akan saya upload. Barangkali nanti kok ada yang membutuhkan, kita bisa diskusi langsung. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.